Assalamualaikum, balik lagi ya sama aku. Nah, jadi di sini aku mau lanjut bab 3. Nah, jadi bab 3 ini geohistory dalam perkembangannya. Nah, jadi sejarah tidak pernah terlepas dari tempatnya terjadi. Itulah mengapa memahami geografi menjadi kunci dalam mempelajari sejarah. Dalam bab ini kita akan menjelajahi apa itu geohistory, bagaimana perkembangan dunia, dan peran pentingnya di Indonesia. Nah, pertama, apa itu geohistory? Geohistory atau geografi sejarah adalah cabang ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dan lingkungan yang ada pada masa lalu. Istilah ini menggabungkan dua disiplin, geografi yang fokus pada ruang dan tempat, serta sejarah yang fokus pada waktu dan peristiwa. Sobantarjo, seorang akademisi Indonesia, mendefinisikan geohistory sebagai ilmu yang menyelidiki peran alam dalam menentukan jalannya sejarah. Di Eropa, Ferdinand Braudel memperkenalkan pendekatan serupa, yaitu proses panjang atau longue durée yang menyoroti pengaruh lambat tetapi signifikan dari faktor geografis terhadap peristiwa sejarah. Nah, selanjutnya perkembangan geohistory di dunia. Konsep geohistory telah ada sejak zaman Yunani kuno. Setiap geografer seperti Herodotus menghubungkan peristiwa sejarah dengan faktor geografis seperti Sungai Nil. Namun, geohistory modern baru berkembang pada abad ke-20. Saat para sejarawan seperti Braudel mulai menggunakan pendekatan ini dalam analisis sejarah ekonomi dan sosial. Di Eropa, geohistory digunakan untuk menjelaskan bagaimana lokasi geografis serta dataran rendah Eropa menjadi pusat revolusi industri berkat sumber daya alam yang melimpah dan jaringan sungai yang mempermudah perdagangan. Geohistory di Indonesia. Nah, Indonesia memiliki sejarah geohistory yang kaya, banyak kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit. Mereka berkembang di wilayah strategis dekat lahan basah seperti sungai dan pesisir. Nah, lokasi ini memungkinkan mereka menguasai jalur perdagangan maritim internasional. Lahan basah itu tidak hanya mempengaruhi perdagangan, tapi juga kehidupan, budaya, dan sosial. Contohnya kerajaan Sriwijaya tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga pusat agama dan pendidikan, berkat letaknya yang strategis di Selat Malaka. Nah, di Kalimantan, geohistory juga memainkan peran penting. Kerajaan negara di Padandaha misalnya, berkembang di lahan bahasa yang subur, memanfaatkan sungai sebagai jalur utama transportasi dan sumber daya. Selanjutnya adalah pentingnya geohistory dalam sejarah. Nah, geohistory bukan hanya tentang lokasi, tetapi juga bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Sebagai contoh, di era modern, pengelolaan lahan basah menjadi isu penting karena dampaknya terhadap lingkungan dan keberlanjutan ekonomi. Dengan mempelajari geohistory, kita dapat memahami bagaimana peradaban masa lalu, mengelola sumber daya alam mereka, sekaligus belajar dari kesalahan mereka dalam menghadapi perubahan iklim dan eksploitasi lingkungan. Nah, mengapa geohistory ini relevan? Nah, geohistory itu memberikan pelajaran penting tentang hubungan antara manusia dan alam. Ketika perubahan iklim dan urbanisasi mengancam lahan basah dan ekosistemnya, pendekatan geohistory membantu kita merencanakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Dengan memahami bagaimana peradaban kuno memanfaatkan dan melestarikan lingkungan, kita dapat menciptakan strategi pembangunan yang lebih ramah lingkungan. Nah, terakhir dari saya, geohistory adalah jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Dengan mempelajari bagaimana manusia dan alam saling mempengaruhi, kita dapat membangun dunia yang lebih baik. Mari terus belajar dari sejarah, karena geografi adalah panggung dan sejarah adalah dramanya. Dan aku Harnaldi, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustaz Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih semuanya.